Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kation golongan 3B untuk mata kuliah dasar-dasar kimia analisis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Alika Prabawanti Hermawan dengan Perkenalkan, nama saya Revi Puspitasari, nomor NIM 25030234044. Perkenalkan, saya Ajo Herunisa dengan nomor NIM 055. Perkenalkan, nama saya Nafisa Sandra Aulianti dari kelas KC 2025 dengan nomor NIM 25030234073. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait skema analisis kation secara umum dari golongan 1 hingga golongan 3B. Namun sebelum itu, marilah kita mengenal terlebih dahulu apa saja sih kation-kation yang ada pada golongan 3B. Nah, jadi pada golongan 3B ini ada 4 kation, yaitu 4 kation ini yaitu yang pertama ada nikel, yang kedua ada kobalt, ketiga ada seng, dan keempat ada mangan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih mereka ini berada dalam satu golongan yang sama? Jadi mereka ini berada dalam satu golongan yang sama karena memiliki kesamaan selera. Nah, kesamaan selera yang dimaksud ini adalah mereka mampu mengendap dalam kondisi yang basah. Kesamaan ini yang membuat mereka pada akhirnya menjadi golongan yang sama, yaitu pada golongan 3B. Sebelum itu, Oke, selanjutnya langsung saja kita lanjut ke penjelasan skema analisis kation secara umum dari golongan 1 hingga golongan 3B. Jadi yang pertama, sampel atau larutan diberikan HCl. Tujuannya adalah untuk membuat suasana menjadi asam, sehingga suasana asam ini mampu mengendapkan golongan pertama. Golongan pertama ini berisi AgCl, kemudian PbCl2, dan Hg2Cl2. Nah, selain itu, hasil langkah pertama ini juga menghasilkan filtrat. Jadi setiap langkah itu akan menghasilkan pengendapan dan filtrat. Filtrat ini masih mengandung golongan 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita kemudian saring antara endapannya dan juga filtratnya. Nah, filtratnya ini kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu dengan memberikan H2O2 dan juga dididihkan. Tujuannya apa? Tujuan penambahan H2O2 ini agar mampu mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+, sehingga nantinya dapat mengendap secara sempurna di golongan 3. Nah, kenapa dididihkan? Jadi pemberian larutan ini harus dididihkan benar-benar mendidih dan hilang gelembung-gelembungnya. Biar apa? Biar nantinya itu tidak ada larutan sisa yang mempengaruhi proses pengendapan golongan kedua. Nah, selanjutnya, pada tahap ini juga kalian setelah mendidihkan itu harus dicek lagi pH-nya. Tujuan pengecekan pH adalah untuk memastikan pH-nya benar-benar sesuai atau asam agar mampu mengendapkan golongan kedua secara sempurna. Nah, setelah itu dialiri gas H2S, sehingga nanti akan ditemukan endapan golongan 2. Golongan 2 itu isinya HGS, BI2S3, CuS, JDS, SNS2, SBS3, dan ASS3. Nah, kita saring lagi filtratnya dan juga kita saring lagi endapannya dan kemudian kita ambil filtratnya. Filtratnya ini berarti berisi golongan 3, 4, dan juga 5. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengendapan golongan 3. Nah, pada proses pertama di pengendapan golongan 3 ini, filtrat dari hasil pengendapan golongan kedua ini diberikan HNO3, lalu dididihkan. Tujuannya HNO3 ini sebagai oksidator pengendapan, pengendapan, agar pengendapannya itu bisa berjalan secara sempurna atau maksimal. Nah, selanjutnya diberikan NH4Cl. Tujuan diberikan NH4Cl adalah untuk menjadikan NH4Cl ini sebagai larutan penyangga atau buffer. Jadi kan selain menambahkan NH4Cl, kita juga menambahkan NH3 atau amonium pekat. Nah, biar suasananya itu pas, tidak terlalu basah, tidak terlalu asam, pokoknya sesuai dengan pH yang diinginkan. Jadi buffer ini sebagai penyangga atau penyeimbang, sehingga nanti dihasilkan endapan, yaitu endapan 3A. Nah, endapan 3A ini juga menghasilkan filtrat yang mengandung selain menghasilkan endapan 3A, juga dihasilkan filtrat yang mengandung golongan 3B, kemudian 4, dan juga 5. Nah, filtrat ini dan endapannya kita saring dan filtratnya kita ambil, kemudian kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan menambahkan NH4OH dan dipanaskan, kemudian dialiri gas H2S. Nantinya akan terbentuk sebuah endapan, yaitu endapan golongan 3B yang berisi NIS, kemudian ada juga ZNS, CuS, dan juga MNF. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema pemisahan dan identifikasi internal pada golongan 3B dengan skala semimikro pada analisis kualitatif. Setelah didapatkan filtrat golongan 3A, kemudian ditambahkan NH4OH encer, dipanaskan dan dialiri dengan gas H2S, maka akan terbentuk endapan sulfida untuk golongan 3B, yaitu ZNS, COS, NIS, dan MNS, serta filtrat golongan 4 dan 5. Saat endapan sulfida dicuci dengan NH4Cl 1% dan ditambahkan dengan H2O serta HCl 2 molar, apabila terbentuk endapan hitam, maka endapan tersebut dapat dicurigai sebagai NIS dan COS. Kemudian, apabila direaksikan dengan HCl encer, NaOCl dan HCl, kemudian direaksikan dengan amil alkohol dan NH4FCN padat, terbentuk lapisan amil alkohol berwarna biru, maka larutan tersebut atau endapan tersebut dapat diidentifikasi sebagai COSCN 4,2 mil. Sementara apabila setelah ditambahkan HCl encer, NaOCl, dan HCl,
kemudian ditambahkan kembali NH4Cl, NH3, dan dimetilglioksima akan menghasilkan endapan berwarna merah jambu, maka endapan tersebut dan larutan tersebut dapat diidentifikasi sebagai NiC4H7O2N2 kali 2. Kemudian, apabila endapan sulfida yang telah direaksikan tidak terbentuk endapan hitam, maka filtratnya dapat dicurigai sebagai Mn2+ dan Zn2+. Kemudian ditambahkan NaOH dan H2O2 3% serta dipanaskan, maka akan terbentuk endapan dan filtrat. Endapannya yaitu MnO2 kali H2O, sementara filtratnya adalah ZnOH4 2-. Saat endapan direaksikan dengan HNO3 encer, ditambahkan H2O2, dididihkan, dan ditambahkan NaBiO3, akan menghasilkan larutan MnO4 dengan warna larutan ungu. Sementara filtratnya, yaitu ZnOH4 2-, direaksikan dengan CH3COOH dan dialiri dengan H2S, akan menghasilkan endapan putih berupa ZnS. Setelah Dapat tadi kita dicurigai lihat skema pemisahan kation golongan 3B, mari kita bedah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di setiap tahapannya. Nah, slide ini akan menjelaskan mengapa dan bagaimana kation-kation tersebut terpisah berdasarkan sifat kelarutannya. Pertama, perhatikan pada nomor 1, di sini kation-kation mangan 2+, zinc 2+, kobalt 2+, dan nikel 2+, yang ada dalam larutan sampel kita reaksikan dengan gas hidrogen sulfida dalam suasana basah. Hasilnya, kation-kation ini akan membentuk endapan sulfida masing-masing, yaitu mangan sulfida, zinc sulfida, kobalt sulfida, dan nikel sulfida. Reaksi ini juga melepaskan ion hidrogen ke dalam sistem. Sebagai catatan, pembentukan endapan inilah yang membuat larutan berubah menjadi keruh atau berwarna yang menjadi penanda awal bahwa kation golongan 3B memang ada dalam sampel kita. Selanjutnya, pada bagian 2, dalam skema pemisahan, nikel sulfida dan kobalt sulfida memiliki sifat unik. Keduanya sangat sulit larut dalam asam encer. Namun, jika kita menggunakan asam klorida atau HCl yang tepat, kita bisa melarutkan kembali endapan tersebut menjadi bentuk larutan kembali, yaitu nikel klorida dan kobalt klorida. Nah, bisa kita lihat pada persamaan, reaksi antara endapan sulfida dengan asam klorida ini akan mengembalikan logam ke bentuk ionnya, yaitu ke nikel 2+ dan kobalt 2+, dan melepaskan kembali gas hidrogen sulfida. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari persamaan reaksi sebelumnya. Untuk persamaan reaksi nomor 3. Nah, pada reaksi ini, ion kobalt 2 bereaksi dengan ion tiosianat SCN⁻⁻, membentuk kompleks kobalt tiosianat. Kompleks ini biasanya memberikan warna biru tua, terutama jika diekstraksi ke pelarut organik seperti amil alkohol. Perubahan warna yang khas ini menjadi indikator kuat keberadaan ion CO2+ dalam larutan. Reaksi ini termasuk reaksi pembentukan senyawa kompleks. Nah, untuk selanjutnya reaksi yang nomor 4. Pada reaksi ini, ion nikel 2 bereaksi dengan dimetilglioksim. Dalam suasana basah membentuk endapan merah terang nikel dimetilglioksim. Endapan ini sangat spesifik dan stabil, sehingga reaksi ini merupakan uji konfirmasi paling khas untuk Ni⁻². Munculnya endapan merah menunjukkan adanya ion nikel dalam sampel. Selanjutnya, yang nomor 5. Dalam reaksi ini, ion mangan 2 dioksidasi oleh hidrogen peroksida dalam suasana basah menjadi mangan dioksida yang berwarna coklat kehitaman. Reaksi ini merupakan reaksi oksidasi reduksi, di mana Mn2+ mengalami oksidasi. Endapan MnO2 yang terbentuk menjadi ciri khas keberadaan mangan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan reaksi nomor 6. Nah, pada reaksi ini, mangan dioksida bereaksi dengan asam nitrat pekat menghasilkan ion Mn2+, gas nitrogen dioksida NO2 yang berwarna coklat serta air. Reaksi ini menunjukkan bahwa MnO2 bersifat sebagai oksidator kuat. Munculnya gas NO2 menjadi tanda visual bahwa reaksi redoks sedang berlangsung. Selanjutnya, persamaan reaksi nomor 7. Nah, ion seng 2 bereaksi dengan natrium hidroksida berlebih membentuk kompleks natrium tetrahidroksosengat. Reaksi ini menunjukkan sifat amfoter ZnOH2, yaitu dapat larut kembali dalam basa kuat. Terbentuknya kompleks ini membedakan seng dari kation lain yang endapannya tidak larut dalam NaOH berlebih. Oke, persamaan yang terakhir, nomor 8. Pada reaksi ini, seng hidroksida yang telah dilarutkan dalam asam asetat kemudian direaksikan dengan hidrogen sulfida atau H2S sehingga terbentuk endapan putih seng sulfida ZNS. Nah, endapan ini menjadi uji konfirmasi akhir untuk ion Zn2+. Warna putih ZNS membedakannya dari sulfida logam lain. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.